Watanu Keraya kau beri bab hari ini, Tuhan adakan syukur bagi bab hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Kalau kami bisa bertemu satu dengan yang lain, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami akan memulai, Tuhan, mata kuliah kami perjanjian baru hari ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Octavius Tabangun. Mari Tuhan, Engkau buat kami berkonsentrasi, buat kami fokus dan sungguh-sungguh atas mata pelajaran ini, supaya ini nantinya bisa kami implementasikan di tempat di mana kami bergembala atau di tempat di mana kami bergereja. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, pelayan-pelayan Tuhan yang mengerti kebenaran sesungguhnya. Bapa di surga, berkati Pak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan, dosen kami, biarlah hikmat Tuhan mengalir atasnya. Saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti mata kuliah hari ini, Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi, dan terlebih-lebih yang dalam keadaan sakit, Pak Daniel, Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, mulai dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya mata kuliah ini, kami serahkan ke dalam tangan. Haleluya. Amin. 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 Sebentar ya. Sebentar. Iya, Pak. Baik. Saya pertama-tama dulu minta maaf yang sebesar-besarnya ya, karena saya baru aja pulang. Baru pulang dari ada acara, saya harus melayat, ada jemaat yang meninggal orang tuanya kemarin, berada di perbatasan Gunung Sitoli dengan Kabupaten Nias. Jadi saya harus cepat tadi. Oke, puji Tuhan. Nah, saya mau hari ini mengingatkan kita semua, karena pada poin topik kita yang kedua ini, saya beritahu mulai dari yang kedua ini terus sampai selesai, itu akan banyak sekali kita akan membuka bagaimana sebenarnya perjanjian baru, kitab-kitabnya. Makanya sebenarnya saudara-saudaraku sangat disayangkan kalau Anda tidak bisa hadir. Ya, jadi memang saya dengar ada rekaman-rekaman lah pasti ya. Tapi alangkah baiknya kita tetap hadir untuk nanti pada akhir daripada pertemuan, saya seperti kemarin akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan nilai Anda dari situ. Jadi tidak ada ujian, tidak ada tugas lain. Jadi Anda dan saya tinggal Anda meresponi pelajaran hari ini dengan nanti ada pertanyaan dan Anda bisa jawab. Oke, saya lanjut ya. Kita akan langsung saja. Beberapa hal penting pada waktu yang lalu, ya, gimana? Bisa lihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini saya ulang lagi untuk kita berbicara tentang perjanjian baru, maka perjanjian lama itu jangan pernah Anda buang karena itu sangat penting. Perjanjian lama itu akan sangat menolong kita untuk mengerti perjanjian baru.
Ini yang harus ditangkap. Jangan coba-coba seperti saya bilang dulu, ada gereja yang mengajarkan perjanjian lama itu tidak penting karena itu sudah lama, sudah usang, sudah apa namanya, tidak perlu lagi untuk dimengerti. Yang sekarang ini kan ada Yesus datang dan dia sudah menjadi manusia firman, logos yang menjadi daging. Jadi ya sudah tidak perlu lagi perjanjian lama katanya. Nah, ini ajaran atau pengertian seperti itu bagi saya itu sangatlah salah. Nah, yang kedua yang harus dimengerti bahwa Yesus kita itu keturunan Yahudi, maka kita harus mampu memandang dari sudut pandang keyahudian juga, ya. Ini harus jadi sebuah panduan kita juga dalam memahami perjanjian baru. Yang ketiga, jangan pernah lupakan sejarah dan tulisan dari bapak-bapak gereja. Karena itu juga menjadi sumber penting dalam memahami perjanjian baru. Ya, ibu bapak, saudara-saudara, teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya lagi, Injil diberitakan dalam menggunakan bahasa lokal dan internasional agar sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi berita Injil itu memang kepada bahasa lokal yang seperti saya bilang pada waktu minggu yang lalu. Bagaimana waktu kisah para rasul, turunnya hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, diturunkan kepada mereka semua di loteng Yerusalem, dan ternyata banyak orang dari berbagai bangsa datang dan kemudian mereka bisa bahasa lokal di daerah masing-masing. Kalau Anda baca dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, mereka heran, dari mana mereka tahu tentang bahasa kita. Nah, itu artinya Injil diberitakan juga dalam bahasa-bahasa mereka, bahasa lokal. Jadi jangan sampai ada selalu berkata bahwa yang paling benar itu bahasa Ibrani lah, yang harusnya pegangan kita di dalam segala suatu Injil menyampaikan semua pakai bahasa Ibrani. Tidak, ada terjemahan juga yang bisa kita pegang. Walaupun tetap harus kita kita harus bisa bandingkan atau tafsir kadang-kadang pakai bahasa aslinya dari Alkitab, yaitu bahasa Yunani. Dalam teks perjanjian baru ditulis bahasa Yunani. Nah, minggu yang lalu saya sudah sampaikan kenapa bahasa Yunani bukan lagi bahasa Ibrani, karena bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional saat itu. Jadi kalau ada yang selalu memaksakan nama Yesus pun tidak bisa lagi disebut dengan berkata yang paling benar itu Yeshua Mesias, selalu dengan menggunakan bahasa-bahasa Ibrani saja. Ya, ingat, Injil itu diberitakan juga dalam bahasa lokal. Jadi terjemahannya itu juga penting dalam bahasa lokal. Jadi jangan sampai berpikir selalu bahwa segala sesuatu itu wajibnya kita ngomong pun, bicara pun pakai bahasa Ibrani atau Yunani. Sekali lagi, bahasa Ibrani yang Yunani itu penting. Jangan bilang tidak penting. Tetapi semua itu kita bisa bandingkan dalam teks bahasa Ibraninya, memang itu bisa jauh lebih tepat. Teksnya itu diambil dalam bahasa aslinya perjanjian baru Yunani, memang itu bisa lebih tepat. Nanti dalam beberapa hal nanti kita akan lihat teks bahasa Yunaninya memang jauh lebih baik. Ya, terjemahannya maksud saya. Pak, semut sana. Semut. Bagaimana itu? Halo, udah ya? Bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa ya. Tolong semuanya di mute ya. Bisa, Bapak. Oke. Yang terakhir, ini juga kita sudah lewati, yaitu latar belakang politik, sosial, agama pada saat itu juga perlu kita pahami supaya kita mengerti perjanjian baru itu. Misalnya kaisar-kaisar yang hidup pada masa itu, agama apa yang ada pada masa itu,
politiknya bagaimana pada masa itu. Nah, itu saya sudah sampaikan dalam minggu yang lalu latar belakang itu semua. Baik, saya rasa itu ya untuk kita semuanya. Nah, kita sudah sampai. Sekarang kita mau masuk langsung saja ya dalam yang namanya ini. Nah, ini juga harus disadari bahwa tulisan itu para penulis yang pertama asli namanya autograf, di mana dia menuliskannya dia menuliskan itu diilhamkan Allah. Jadi diilhamkan Allah dalam dirinya, dia menuliskan itu. Nah, tulisan asli itu tidak ada lagi autograf itu karena sudah ribuan tahun. Maka muncul yang kedua namanya salinannya, disebut manuskrip. Manuskrip inilah yang banyak sekali salinan-salinan itu. Dan minggu yang lalu saya sudah bagikan bagaimana salinan itulah dipegang oleh banyak kali gereja-gereja atau wilayah gereja pada saat itu. Ya, saudara-saudaraku, jadi itu mohon kita mengerti manuskrip. Ya. Nah, ini latar belakang kemarin sudah saya sampaikan semuanya. Saya rasa tidak usah lagi ya. Kita langsung saja. Pada waktu itu, apa yang disebut dengan wilayah gereja itu menjadi sebuah hal penting untuk kita mengerti. Ya. Jadi waktu gereja awal itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sementara waktu itu belum ada Alkitab yang kita pegang sekarang ini. Belum ada. Jadi mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul itu bagaimana? Itulah yang dilisankan dari mulut ke mulut. Sementara mereka juga harus pergi ke segala bangsa menjadikan murid. Dan mereka harus memberitakan Injil ke segala bangsa. Lalu bagaimana ini semua? Pada waktu itu ada 5 wilayah gereja di awal kekristenan hasil dari penginjilan itu. Ya, yang pertama itu disebut Jerusalem Church atau gereja awal, gereja Yerusalem. Yang kedua adalah Antioquia. Yang ketiga adalah Alexandria Mesir. Itu Alexandria Mesir ke sana itu yang menjadi penginjil yang pertama yang melayani itu Apolos, lalu Markus. Dia menjadi pemimpin pertama di sana juga. Lalu kemudian Konstantinopel itu di Turki, itu di Byzantium. Di gereja di sana sampai sekarang itu dikenal dengan gereja ortodoks. Dengan berbagai coraknya ortodoks ya. Ortodoks Timur. Dan yang terakhir itu adalah yang di Roma. Disinilah nantinya dalam catatan sejarah gereja menjadi gereja Katolik Roma. Oke. Pertanyaannya, sesuai dengan ajaran rasul-rasul tadi, bagaimana bisa dari mulut ke mulut itu disampaikan begitu? Nah, itu sebabnya pada saat Yesus naik ke surga, ini alasan besarnya, tidak ada satupun kitab yang ditulis mengenai diri dan ajaran Kristus, karena semua saksi mata masih hidup. Jadi disampaikan ajaran itu lewat mulut ke mulut oleh para rasul. Namun seiring waktu berjalan, semakin lama itu saksi mata semakin berkurang. Maka yang paling berbahaya ada ancaman dari ajaran-ajaran sesat. Itu sebabnya lagi tulisan-tulisan yang bercorak rohani pun banyak, tapi bukan firman Allah karena bisa saja menyesatkan. Sepertinya dia rohani. Kemudian para saksi mata pun akhirnya mulai menuliskan kitabnya, surat-suratnya kepada jemaat yang telah ada. Nah, itulah acuannya. Sekali lagi, yang pertama sekali namanya autograf, surat yang asli, tulisan asli,
Sudah tidak ada lagi. Sudah rusak pasti. Karena ditulis zaman dahulu itu kan bisa pada kulit-kulit kambing atau papirus begitu ya. Itu sudah nggak tahan lama pasti. Nah, kemudian akhirnya dalam 5 wilayah gereja tadi, surat-surat itu, manuskrip-manuskrip itu dikumpulkan. Lalu mulai dibandingkan satu dengan yang lain manuskripnya itu, salinan-salinan itu. Dikumpulkan untuk menjadi panduan bagi gereja mula-mula waktu itu dalam dia mengajarin jemaatnya. Namanya akhirnya dibuatlah kanonisasi. Itu dikumpulkan, udah ada kanon, bahasa Yunaninya kaneh bulu. Jadi ukuran sudah ada diukur, ini benar, ini tidak benar, ini kayaknya melenceng. Jadi dikumpulin surat-surat itu semuanya dan kemudian diberikan patokan, ketetapan, inilah jadinya surat-surat itu semuanya dalam yang disebut manuskrip. Lalu proses kanonisasi pun terjadilah. Jadi apa itu? Yang pertama disebut proses composing, penulisannya. Jadi para saksi mata itu semuanya menulis sekitar tahun 50 sampai 100 Masehi. Lalu dikumpulkan itu berkisar tahun 100 sampai 200. Dikumpulkan. Lalu dikumpulkan itu semuanya dicocokkan dengan kebutuhan jemaat atau pribadi di dalam penggembalaan, dalam pelayanan. Jadi dikumpulin tuh. Lalu kemudian dibandingkan antara surat yang satu yang dapat manuskrip dari misalnya dari Alexandria Church tadi dengan Antioquia. Itu dibandingkan oleh bapak-bapak gereja awal dulu. Yang kemudian mereka setelah bandingkan lalu dibuat kelengkapannya. Ini di perlengkapan, masa pelengkapan. Tahun 300 sampai 400 di situ. Ditetapkan dia nanti sekitar tahun 370-an. Tapi yang pastinya semuanya yang dikumpulkan tadi dianggap sudah lengkap dan sudah benar, maka itu nanti ditetapkan menjadi kitab dalam perjanjian baru. Nah, proses pengkanonan ini tentunya sesuai dengan perkembangan penulisan. Artinya ditulis tahun berapa pada waktu itu kira-kira, siapa penulisnya, bisa nggak dipertanggungjawabkan orang yang menulisnya ini. Jemaat di masing-masing jemaat itu harus ada pengakuan, ya ini benar ditulis oleh si A, si B, si C. Jadi nggak sembarangan begitu. Walaupun kan pada waktu itu banyak ya katakanlah surat-surat yang rohani sebenarnya baik, tapi bisa saja itu tidak diakui sebagai ajaran daripada rasul-rasul itu. Ya, karena tidak ada saksi-saksi matanya. Jadi seringkali antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, mereka saling share. Ya, jadi surat ditulis Paulus misalnya, ada kepada jemaat di mana? Ya, misalnya di Efesus kah, di Galatia kah, ditulis. Nah, tetapi ada mungkin yang ke Roma. Itu mereka bisa saling share, saling membagi surat-surat yang ditulis oleh para rasul itu dulunya. Jadi dalam proses kanon tadi ada beberapa yang melakukan kanon pengumpulan itu dalam proses nantinya sampai penetapan 27 kitab perjanjian baru itu disahkan. Jadi ada prosesnya.
Nah, ada beberapa model contoh yang melakukannya. Ini yang disebut ini, misalnya ini. The Old Syria, perjanjian baru dalam bahasa Syria. Semua kitab ada pada mereka, dikumpulkan. Tapi 2 Petrus, surat Petrus ya, 2 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu tidak ada pada mereka. Tapi mereka sudah memegang kitab yang lain. Misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Roma, Galatia. Itu mereka sudah punya. Tapi 2 Petrus, 3 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes tidak ada. Lalu ada lagi Justin Martyr pada tahun 140 Masehi. Dia kumpulkan dan ada kitab perjanjian baru. Tapi nggak lengkap juga. Ada. Tapi Filipi dan 1 Timotius tidak dia ada padanya gitu, dalam pengumpulan itu. Kemudian ada lagi The Old Latin tahun 200 Masehi, terkenal sebagai Alkitab Gereja Barat. Kitab perjanjian barunya semuanya mereka ada kecuali Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus. Tidak ada. Lalu kemudian 4 Polikarpus tahun 150 Masehi. Ini Polikarpus muridnya Yohanes. Itu dia punya Matius, kitab Injil Matius, Yohanes, 10 surat Paulus, surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat, dia punya 1 Petrus, 1 dan 2 Yohanes. Hanya itu yang dia pegang. Ada padanya. Matius dan Yohanes ada padanya. Markus, Lukas tidak ada. Irenaeus, muridnya Polikarpus tahun 170 Masehi, semua kitab PB itu ada dikumpulkan dalam proses kanonisasi kecuali Filemon, Yakobus, 2 Petrus dan 3 Yohanes. Yang keenam Origen. Ini bapak-bapak gereja semua ya, saudara-saudaraku, bapak ibu semua. Makanya tadi kan saya bilang untuk memahami perjanjian baru kita tidak boleh lepas dari tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja di awal-awalnya dahulu. Origen tahun 230 Masehi menulis daftar kitab-kitab perjanjian baru. Keempat Injil ada, Kisah Rasul ada, ke-13 surat Paulus itu ada. Ya, mulai dari Roma, Galatia, Efesus, 1 Korintus, 2 Korintus. Itu Paulus 13 suratnya itu ada. 1 Petrus, 1 Yohanes, Wahyu ada. Berarti yang tidak ada itu apa? Ibrani tidak ada. 2 Yohanes tidak ada. 2 Petrus. Jadi belum lengkap juga. Lalu ada seorang Eusebius. Ini sejarawan gereja kuno. Tahun 260 ke 339 membagi kitab dalam 4 kategori. Dan dia sudah bisa mengumpulkan semua kitab PB. Sampai dia membagi kitab itu dalam 4 kategori. Itu kanon, makanya disebut kanon Eusebius. Selanjutnya lagi, ada ditemukan surat-surat tua, diperkirakan surat-surat itu abad kedua dan keempat. Ada 24 buku yang dibaca di gereja. Tulisan itu ditemukan oleh Romo Ludovico Antonio Moratori. Ini ditemukan 24 buku. Ini dia seorang sejarawan Itali. Ada yang disebut kanon Muratorian. Nah, di situ 24 buku. Belum 27 karena Ibrani, Yakobus tidak ada padanya dan 1-2 Petrus tidak ada padanya. Oke. Tahun 367 Athanasius, uskup Alexandria, memberikan suatu daftar kitab yang kemudian menjadi kanon perjanjian baru, berisikan 27 kitab. Jadi yang kita pegang sekarang ini 27 kitab perjanjian baru itu sudah melalui proses yang sangat panjang.
memiliki para saksi-saksi mata yang bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa. Maka Jerome tahun 382 Masehi, Rufinua tahun 39 Masehi, Agustin tahun 394 mencatat kanon PB sebanyak 27 kitab. Jadi ini semua perjalanan apa yang disebut dengan kanonisasi. Dari hasil pengumpulan setiap surat atau kitab-kitab itu. Maka akhirnya tanggal 28 Agustus tahun 397 dalam konsili gereja di Kartago, Afrika, bapak-bapak gereja itu semuanya sepakat mengesahkan 27 kitab perjanjian baru. Jadi kurang lebih hampir 400 tahun. Ya, itu perjalanan yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian baru itu. Yang kita pegang sekarang yang 27 kitab ini itu sudah melalui proses yang sangat panjang. Dan jangan lupa ya, kanonitas itu sudah meliputi disahkan oleh para rasul atau nabi pada waktu itu sudah jelas. Para rasul-rasul itu awal itu sudah menuliskannya, itu memang disahkan. Gereja berkata bahwa yes, ini dia, betul, ini tulisan si A, si B, si C. Lalu otoritasnya itu sudah diakui di gereja mula-mula. Saat 5 wilayah tadi yang kita bilang wilayah kekristenan itu semuanya sudah sepakat dan tahu bahwa itu memang dibagikan, diajarkan. Ada gereja mula-mula saat itu. Lalu diajarkanlah itu dalam kitab-kitab lain yang termasuk dalam kanon. Jadi selaras semuanya. Makanya kalau sekarang ini aneh, ada yang namanya apa itu? Surat Barnabas. Entah kapan itu muncul. Itu muncul di abad, kalau tidak salah, abad 15 atau 16. Lalu mulailah dibilang, itu Barnabas sendiri mengatakan, Yesus itu bukan begini, tidak disalib segala. Aduh, itu salah. Itu tidak ada di dalam pengesahan kanonitas, kanon. Dia muncul baru abad kesekian, jauh sekali. Makanya sama dengan Muslim juga. Megang berkata, ini kitab kami yang paling benar. Sementara Islam ada itu pada abad yang ke-7. Bayangin abad yang ke-7, jauh sekali. Lalu berkata bahwa Yesus bukan disalib. Diserupakan, diapakan. Itu sudah nggak benar lagi. Karena apa? Jauh sudah. Sementara di saksi-saksi mata di awal daripada gereja ada. Atau Kristus waktu ada dalam dunia. Ada saksi-saksi mata yang sangat banyak, bukan 1-2 orang. Maka kita tahulah yang disebut perjanjian baru. Kitab itu dalam bahasa Latin disebut Novum Testamentum. Yang artinya persetujuan antar dua pihak mengikat. Ya, covenant, testament atau covenant. Lebih kuat dari sekedar janji. Ini kalau misalnya orang menikah itu bukan janji saja sebenarnya, tapi covenant. Ya, lebih tinggi lagi daripada janji. Dalam bahasa Yunani, perjanjian baru disebutkan adalah he kaine diateke. Artinya pesan wasiat terakhir melibatkan kedua belah pihak. Sifatnya mengikat, tak bisa diubah. Jadi makna kata perjanjian baru disimpulkan sebagai perjanjian yang tertulis. Wujud kesepakatan
antara Allah dan manusia melalui Kristus. Jadi isi perjanjian baru semuanya mengarah sebenarnya, menyatakan semuanya, apapun itu adalah tentang Kristus. Perjanjian lama juga begitu. Tapi perjanjian lama adalah Kristus, bayang-bayang saja, belum nyata. Makanya hukum Taurat itu adalah penuntun sampai Kristus datang. Jadi semuanya itu adalah berbicara tentang Kristus saja. PB ditulis oleh 8 sampai 9 orang. Kenapa tidak jelas ini 8 sampai 9? Kenapa enggak 8 saja? Atau kenapa enggak 9 saja? Nah, ini pertanyaan ini. Kenapa 8 sampai 9? Jawabannya karena penulis yang 8 itu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus, ya, Yakobus, Yudas, itu sudah 8 itu. Tetapi ada satu namanya kitab Ibrani. Nah, kitab Ibrani inilah sampai hari ini belum diketahui siapa penulisnya. Yang pasti, semua masih meraba-raba. Kalau yang lain itu sudah pasti penulisnya. Karena dia menyatakan dirinya langsung. Contoh, misalnya Paulus bilang, dari Paulus hamba Kristus menuliskan kepada jemaat di perantauan di Galatia. Dia jelas disebutkannya. Kalau Ibrani enggak ada penulisan siapa. Memang ada yang bilang itu kemungkinannya Paulus. Nah kalau Paulus berarti tetap 8. Tapi kalau dilihat dari gaya penulisannya, para teolog berpikir bahwa kayaknya bukan gaya penulisannya. Maka kalau begitu berarti orang lain. Maka bisa jadi tambah 1. Tapi tidak diketahui. Itulah namanya 9 orang. Itulah Ibrani. Kitab Ibrani itu sampai hari ini masih belum diketahui. Penggolongan kitab PB, inilah dia. Dia ada kitab sejarah, kitab-kitab Injil, dan kisah para rasul. Surat-surat, 13 surat-surat Paulus. Apa saja itu? Anda bisa lihat di dalam Alkitab Anda. Itu mulai dari Roma, surat-surat Paulus, Roma, Galatia, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Terus 1-2 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus dan Filemon. Ya, itu surat-surat Paulus. Dan 1 surat Ibrani. Nah, ini tadi kenapa dibilang 1 surat Ibrani? Karena bukan Paulus kayaknya yang menuliskan. Makanya dibuat 1 surat Ibrani. Yang kedua itu surat-surat yang umum. Itulah Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, ya, 1-2 Yohanes, 3 Yohanes. Jadi kita lihat itu bisa kita urutkan, kita cek. Dan yang terakhir adalah kitab Wahyu yang sering disebut sebagai eskatologi, eskaton. Eskaton itu artinya kedatangan Tuhan ya, artinya mau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi bagaimana akhir dunia ini semuanya itu ada di sana. Bagaimana surga dituliskan kondisinya. Itulah kitab Wahyu dan itu semua adalah hasil dari
pewahyuan Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Nah, nanti kita akan belajar akan hal itu ya. Oke. Nah, perhatikan ini. Nah, kita mulai ya. Ini penting. 4 kitab Injil. 4 kitab Injil. Penulis keempat kitab Injil itu, 1, Matius. Matius adalah murid langsung Yesus dari 12 rasul. Penulis adalah seorang yang menyatakan dirinya waktu dia menuliskan suratnya, nanti kita lihat. Langsung dia sebutkan pekerjaannya. Yang kedua Markus. Markus ini orang awam. Tidak di dalam 12 rasul. Yang ketiga Lukas. Ini juga orang awam, ini tidak menjadi 12 rasul. Nah, ini yang seringkali orang bilang, ini orang-orang yang skeptis sekali ya, ya sukalah berdalih apa semua. Maka banyak yang suka mengatakan, kenapa mereka ini diterima sebagai penulis Injil? Padahal kan bukan murid Yesus langsung. Yohanes, itu sudah pasti jelas. Dia murid langsung dari 12 rasul. Nah, ini latar belakang ini penting dan perlu kita sadari supaya kita bisa belajar. Lalu pertanyaannya, Markus dan Lukas itu siapa? Kenapa diberikan secara otoritas untuk menuliskan Injil itu, diterima gereja mula-mula sebagai firman Tuhan? Padahal dia bukan murid langsung dari Yesus. Kalau kita membaca terus dalam Alkitab, kita mungkin akan terus bertanya-tanya. Tetapi menarik sekali ketika seorang Uskup Hippolytus dari Roma yang hidup tahun 170 sampai 235 Masehi. Dia adalah murid Irenaeus. Irenaeus adalah murid Polikarpus. Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes langsung dari Tuhan Yesus, murid Yesus. Dia membuat catatan tentang 12 rasul dan 70 rasul, 70 murid Kristus. Coba seorang bisa baca Lukas 10 ayat 1. Lukas 10 ayat 1. Baca silakan, siapa saja boleh, yang digerakkan Roh Kudus. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Amin. Berarti selain 12 murid, itu tidak perlu lagi dituliskan siapa-siapa itu. Karena jelas. Injil Matius menuliskan siapa mereka-mereka. Lukas juga, semua itu ada, catatannya jelas. Tetapi 70 rasul ini, 70 murid itu dia, itu siapa? Dalam catatan Hippolytus, nah ini dia. Diperkirakan ada naskah ditemukan pada abad ketiga, ditemukan di biara Gunung Athos tahun 1854. Gunung Athos itu berada sekarang itu di Republik Yunani. Ditemukan naskah-naskah tulisan-tulisan abad ketiga yang ditulis oleh Hippolytus dari Roma. Dia menuliskan tentang 70 murid itu. Jadi dia tuliskan menurut Hippolytus 70 murid itu, ini dia. Yakobus, uskup di Yerusalem, Kleopas juga di Yerusalem, ada Matias, ada Tadeus, ada Ananias yang membaptis Paulus. Ini tulisan dia bilang 70 murid itu ini semua ini rupanya. Stefanus juga termasuk dalam 70 murid yang mati syahid. Filipus yang membaptis sida-sida dari Ethiopia itu termasuk 70 murid.
Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Itu semuanya kalau dari mulai nomor 6 sampai 12 itu adalah diaken mula-mula dalam kitab Kisah Rasul pasal 6 ayat 5. Jadi dia diaken mula-mula. Wow. Dari tulisan ini ada pencerahan yang begitu luar biasa. Jadi kalau Lukas 10 ayat 1 tadi mengutus mereka berdua-dua, Yesus mengutus 70 murid itu. Inilah dia. Dan dalam catatan Hippolytus, nomor 13 Barnabas, nomor 14 Markus. Penulis Injil, dia menjadi uskup juga. Pemimpin gereja di Alexandria. Dan nomor 15 adalah Lukas. Jadi, dalam catatan Hippolytus, sempat Markus dan Lukas mengundurkan diri. Ketika Yesus berkata sangat keras. Dalam kitab Injil Yohanes bilang makananku itu ya, bicara tentang anak manusia yang akan mati. Banyak yang mengundurkan diri, termasuk dia. Tapi kemudian mereka kembali lagi ke jalan Tuhan. Ya, Lukas dan Markus kembali kepada Tuhan melalui buah pekerjaan Petrus. Lukas melalui buah pekerjaan pelayanan Paulus. Dan mereka diberikan kehormatan mengabarkan Injil mati syahid. Yang satu dibakar sampai mati, yang satu disalibkan pada pohon zaitun. Itu catatan Hippolytus. Nah, catatan-catatan ini penting sekali bagi gereja, bagi kita-kita yang hari ini hidup di akhir zaman supaya kita jangan goyah imannya. Ini lagi yang lain. Ada Silas, ada Silwanus. Ya, kan Paulus dengan Silas berangkat kan bersama. Silas termasuk dimasukkan di dalamnya. Oke, nanti ini semua kalau mau nanti saya bagiin ya. Saya apain, gak usah dicatat semua ya. Ya pokoknya saya sedang tunjukkan yang 70 murid itu. Ini dia semuanya dalam tulisan atau catatan dari Hippolytus. Ya, ini dia. Ada Onesiphorus, ada Tychicus. Ini kawan-kawan Paulus ini. Ada Justus, ada Philemon. Oke. Baik. Jadi kembali, kalau begitu pertanyaan tadi, saudara-saudaraku, sudah semakin jelas buat kita bahwa proses di dalam kanonisasi sang penulis kitab Injil itu bukan kaleng-kaleng begitu loh. Bukan asal-asalan. Udah diuji, udah teruji melalui ujian kanonisasi di mana gereja mula-mula menerima itu menjadi sebuah kebenaran yang harus dibagikan kepada jemaat. Jadi bukan asal jadi ya, Ibu Bapak. Jadi ini penting. Sekali lagi teramat penting. Oke. Kita lanjut ya. Saya rasa masih bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat dari keempat Injil tadi, ada 3 yang sering disebut sebagai Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas itu sering disebut sebagai Injil sinoptik. Sedangkan Yohanes tidak, dia tersendiri. Apa itu sinoptik? Sinoptik berasal dari bahasa Yunani, sunaptikos, melihat sesuatu bersama-sama. Jadi ingat saja optik. Optik itu artinya mata, optik. Jadi melihat satu kejadian, mereka bersama-sama melihat kejadian itu.
Nah, waktu mereka melihat kejadian itu, berbeda yang mereka tangkap masing-masing. Kejadian yang mereka lihat itu, yang mereka tahu itu, cermatin itu sama, yaitu tentang Yesus. Jadi bahasanya seperti begini, biar saya coba jelasin sebentar. Kira-kira begini. Ada misalnya kecelakaan di satu tempat. Terus ada beberapa orang yang melihat kejadian itu. Beberapa orang melihat si A yang melihat kejadian itu. Tapi yang dia tangkap melihat bagaimana jumlah orang yang begitu banyak. Jumlah orang itu apa laki-laki, kira-kira berapa banyak perempuan, anak-anak gimana melihat kejadian itu. Kejadian itu dilihat, tapi yang dia tangkap, yang dia tuliskan menurut apa yang dia tangkap, yang menurut apa ya bahasanya itu kadang-kadang sesuai dengan hatinya gitu. Si B melihat apa? Kejadian itu dia perhatikan laga kambing misalnya itu, tabrakan itu sampai begitu. Dia lihatlah bagaimana kerusakan daripada kendaraan itu, apanya yang hancur, bagaimana semua. Itu dituliskannya semuanya lagi itu. Si C dia menuliskan berapa jumlah korban, berapa yang mati, apa. Itulah yang dituliskannya. Nah, itu sebabnya Injil sinoptik itu mereka melihat apa yang Yesus kerjakan, bagaimana kisah Yesus. Tapi mereka menuliskan sesuai dengan pandangan mereka. Nangkep ya kira-kira. Begitu dia. Makanya dia berbeda. Matius, Markus, Lukas berbeda dia. Karena melihatnya objeknya sama, tapi yang mereka tangkap dari apa kejadian itu berbeda. Itulah dituliskannya apa yang ada di hatinya. Dan itu memang biasanya sangat sesuai dengan panggilan kita. Misalnya, kalau seorang misalnya dia adalah teknik mesin, dia akan lebih suka melihat bagaimana hancurnya daripada mobil itu. Kalau dia seorang misalnya wartawan, mungkin dia lihat jumlah, dia foto-foto orangnya. Tapi kalau dia misalnya seorang perawat, dia akan lihat, lebih suka dia melihat berapa korban. Lukanya di mana, apanya semua mati. Nah, itulah yang akhirnya membuat perbedaan itu. Tapi yang diceritakan tetap adalah Yesus Kristus Tuhan. Tetap di situ. Nah, ini harus dimengerti ya. Banyak yang aneh-aneh. Yang mulai menyatakan nggak sama, masa nggak sama. Nah, itu. Jangan jadi bodoh-bodoh. Lanjut ya. Lalu perbedaan itulah yang bisa dilihat akhirnya Markus menulis dengan ringkas, padat, jelas. Matius menuliskan dengan sangat panjang dan mengelompokkan pokok-pokok yang sama. Mengapa demikian Matius mengelompokkan begitu bagus? Itu karena juga tentang dirinya, pekerjaannya memang. Lukas menulis agak panjang, berurutan dia menuliskannya. Siapakah Lukas? Nanti kita lihat lagi. Siapa dia? Nah, sementara yang keempat, kalau tadi 3 Injil sinoptik, maka Yohanes dia disebut sebagai orang yang dikasihi. Dia menulis perbedaan dari ketiga penulis lainnya. Dia tidak lagi berbicara tentang bagaimana Yesus mulanya. Dia tidak menceritakan bagaimana asil sila Yesus mulanya. Mengapa? Nanti kita lihat bahwa Yohanes sedang berhadapan dengan bidat-bidat, ajaran-ajaran sesat pada waktu dia hidup.
Rasul Yohaneslah yang diberikan Tuhan atas kedaulatan Tuhan. Dia tidak mati martir walaupun digoreng waktu itu, mau digoreng hidup-hidup begitu ya, di penggorengan minyak yang panas, tapi dia tidak mati, sehingga Yohaneslah yang hidupnya wajar, artinya meninggal pada masa tua. Sehingga dia menuliskan kitab Injil itu untuk menghadang bidat-bidat pada waktu itu. Makanya langsung dia bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan firman itu adalah langsung saja. Itulah perbedaannya. Dan jangan lupa, karena Yohanes adalah orang yang dikasihi, dipanggil Yesus orang yang dikasihi dalam tulisannya memang. Maka Yohaneslah yang menuliskan tentang kasih. Yohaneslah yang menuliskan karena begitu besar kasih Allah. Dia selalu bicara kasih. Yohanes 3 ayat 16. Dan dia selalu menuliskan, inilah perintahku, kasihilah sesamamu. Inilah perintah kau mengasihi satu dengan yang lain. Dan kalau Anda lihat di dalam surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu juga selalu tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita memahami bagaimana sang penulis ini, latar belakangnya, makanya kita bisa memahami bagaimana perjanjian baru itu sebenarnya. Minggu lalu saya sudah bilang, jangan coba-coba Anda menafsirkan teks itu menurut pikiran Anda saja. Teks tidak boleh keluar dari konteks. Nah, untuk tafsir, saya sudah bilang yang lalu, Anda dan saya harus menggunakan apa yang disebut dengan konteks jauh dan konteks dekat. Satu teks itu harus bisa kita lihat dalam konteks jauh maupun konteks dekat. Konteks jauh itulah yang contohnya ini, siapa penulisnya, tahun itu bagaimana, sedang keadaan apa pada saat itu, bagaimana kondisinya. Itu konteks jauh. Kalau konteks dekat, minimal kita lihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Itu konteks dekat yang harus Anda tahu, sadari kalau menafsirkan Alkitab itu, ayat itu, teks itu. Minggu yang lalu saya sudah bilang bahwa kalau menafsirkan itu jangan menurut pikiran kita. Lihat dengan baik. Mintalah Roh Tuhan memberi kita pengertian. Nanti kalau enggak salah-salah jadinya. Oke. Ada satu lagi yang saya mau sampaikan. Dalam pembacaan kita nanti di Perjanjian Baru, ada beberapa ayat-ayat yang di dalam tulisan terjemahan yang dibuat oleh LAI ada tanda kurung. Nah, ini contoh nih, ini. Coba perhatikan. Matius 6 ayat 13, itu doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu ada tanda kurung. Ayat 13, janganlah kamu membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lalu dibuka kurung. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada yang dibuat tanda kurung di situ. Nah, itu apa itu dalam Perjanjian Baru? Teks itu ada seperti itu. Nah, mari kita lihat apa itu. Nah, ini dia. Tahun 1500, seorang teolog kebangsaan Belanda bernama Desiderius Erasmus mengumpulkan manuskrip Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, dikenal dengan nama Textus Receptus, disingkat Alkitab TR. Nah, dari sanalah maksud saya, cikal bakalnya muncul Alkitab bahasa Inggris, King James Version. Dari Alkitab William Tyndale kemudian menjadi Alkitab King James Version. Ini orang
Inggris membuat Raja James, King James ya. Makanya King James. Tapi tahun 1800-an seorang teolog Inggris juga mengumpulkan manuskrip-manuskrip Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Namanya Westcott dan Hort. Kumpulan kitab itu disebut kitab Westcott dan Hort, disingkat WH. Hasilnya ada sedikit perbedaan dengan Textus Receptus. Ya. Maka LAI, Lembaga Kitab Indonesia, membuat kebijakan penting. Dibuat tanda kurung itu artinya kalimat tanda kurung itu ada Textus Receptus. Tapi tak ada di Westcott dan Hort. Makanya ada orang, doa Bapa kami tidak menggunakan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ada yang berdoa tidak pakai itu. Berarti dia menggunakan Westcott dan Hort. Tapi ada yang menggunakan semua penuh karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Salahkah? Tidak. Kenapa bisa berbeda? Minggu yang lalu sudah saya katakan. Begitu bicara manuskrip, kadangkala salinan-salinan itu bisa saja berbeda. Ada kurang kalimatnya tertentu, ada titik komanya yang salah. Bayangkan ditulis salinan dari tahun ke tahun begitu. Tapi jangan menjadi itu apa ya? Berarti wah berarti itu sesat. Tidak. Semua itu tidak mengubah isi dari pesan firman Tuhan itu. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Titik. Jadi pesan kebenaran firman itu tidak berubah. Sekali lagi, tidak berubah. Bisa saja terjemahan kurang pas. Bisa saja memang. Karena apa? Karena autografnya sudah tidak ada. Yang asli, yang langsung orangnya yang nulis dulu itu pertama, udah nggak ada lagi. Tapi salinan-salinan itu ada. Kalau begitu Pak, bisa saja salah. Oh, sebentar dulu. Ya, ada ditemukan apa yang disebut dengan gulungan laut mati. Gulungan laut mati itu menjadi sebuah gulungan yang ada di dalamnya tulisan dari kitab-kitab Perjanjian Lama yang luar biasa ditemukan di situ. Ada misalnya kitab Nabi Yesaya. Ditemukan itu di Gua Qumran. Kalau apa namanya, sedikit banyaknya kita belajar tentang itu, apa sejarah dan bagaimana penemuan-penemuan yang luar biasa itu. Wah, dicocokkan dengan yang sekarang kita pegang. Tulisan yang sudah ribuan tahun itu. Tulisan itu ternyata, manuskrip itu berumur 100 tahun sebelum Masehi. Bayangkanlah itu. Ditemukan sekitar 1500-an tahun, 1600. Berarti kurang lebih hampir berapa ribu tahun. Tulisan itu sama sekali tidak berbeda apa yang disebut makna tulisannya. Dia hanya salah kekurangan kata dan, yang, titik koma begitu. Itu luar biasa loh saudara-saudara. Itu luar biasa. Jadi Alkitab kita tidak bisa lagi dianggap sebagai sebuah apa ya namanya itu ya kacang-kacang ecek-ecek begitu. Nggak bisa. Sudah ribuan tahun itu sudah begitu teruji.
Jadi gulungan laut mati di Gua Qumran. Kenapa ada di Gua Qumran begitu? Itu kalau sejarahnya itu minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu saya sudah tentang Yudaisme. Nah, di sana ada kaum Eseni, Saleh Suci, mereka suka bertapa. Tradisinya itu mereka jadi biarawan-biarawan Yahudi, suka menyendiri sebagai orang yang katanya hidup saleh dan suci. Nah, mereka ada di gua-gua itu. Dari kaum Eseni ini sebenarnya punya peranan yang sangat luar biasa. Di sana ditemukan di Gua Qumran itu. Wah. Oke. Saya lanjut ya. Supaya kita sedikit lagi. Bagaimana? Apakah Anda bersemangat atau udah tidurnya ini cuma nanya? Coba dulu. Kami sangat memperhatikan, Pak. Sangat memperhatikan. Semangat ya. Semangat. Iya, soalnya aku yang sudah mulai loja ini ngomong loja. Sampai nggak bisa nulis ini. Aku kalau membagikan ini memang semangat kali aku, betul. Minum dulu Pak. Sampai darah kita mendidih. Jus dulu jus. Saking bersemangatnya sampai nggak bisa nulis kita ini. Oh, saking semangatnya nggak bisa nulis. Waduh. Nggak bisa nulis. Oke, lanjut ya. Lanjut. Baik, sekarang masuk kita ke Injil Matius. Kita mulai satu ya. Mulailah. Jadi sudah nangkap. Nah, pertanyaannya, tahun berapa penulisan? Ini dibuat tahun 50 sampai 60-an Masehi. Injil Matius ditulis tahun 50-60-an Masehi. Ini sejarahnya ya. Ya. Jangan ditanya di mana ayatnya, Pak. Nggak ada ayatnya di situ ya. Jangan sampai bingung lagi. Di mana ayatnya lagi. Kadang-kadang ajaib juga. Itu makanya saya bilang tadi kita harus perlu melihat bagaimana dari bapak-bapak gereja, tulisan sejarah bapak-bapak gereja ya. Oke. Penulisnya Matius. Nah, Matius menuliskan dengan begitu terbuka. Ya. Terbuka saja dia siapa dirinya. Dia menuliskan, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai lalu berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Dia menuliskan, "Aku ini pemungut cukai." Langsung. Dan jangan lupa, di zaman itu, menurut konsep orang Yahudi, ada dua orang yang kayaknya tidak akan pernah masuk surga. Ada dua orang. Ada dua orang yang punya profesi tidak akan pernah bisa masuk surga. Yang pertama pemungut cukai. Makanya orang Farisi itu benci kali dengan pemungut cukai. Kan Yesus kasih perumpamaan lagi. Ada yang datang ke bait Allah. Ada orang Farisi duduk di depan, lalu berkata, "Terima kasih Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai di belakang itu. Kurang ajar itu Tuhan, tukang tipu, koruptor itu." Kan begitu katanya itu. Tapi pemungut cukai di belakang nggak berani melihat ke atas dan berkata, "Ampuni aku Tuhan, aku orang berdosa," katanya. Jadi bagi orang Yahudi, pemungut cukai itu nggak akan masuk surga lah itu. Yang satu lagi bagi orang Yahudi yang tidak akan masuk surga itu adalah perempuan sundal. Itu yang disebut pelacur. Makanya mereka ketika mendapatin perempuan sundal itu ketahuan berzina, mereka bawa ke Yesus langsung. Karena apa? Ini udah bagaimana menurut Yesus ini orang ini gitu. Diperhadapkan langsung. Karena memang nggak bisa lagi masuk surga. Tapi anehnya justru dua jenis profesi orang yang dua ini Tuhan pakai mereka. Siapakah perempuan sundal di dalam Alkitab? Itulah Yesus waktu minum di
sumur Yakub dalam Yohanes pasal 4 dengan perempuan Samaria. Dia adalah pelacur. Dan Yesus berkata dengan baiknya bilang, akulah dia. Kalau kau minum dari sumur ini kau haus lagi. Tapi kalau kau minum dari apa yang kuberikan, kau tidak haus lagi. Jadi Yesus memberikan sebuah hal yang namanya air kehidupan bagi orang yang berdosa. Dan memang kan Yesus kita kan datang bukan untuk orang benar. Yesus datang untuk orang berdosa. Begitu. Cuman di gereja aja orang berdosa suka dibuang. Mari kita lihat lagi. Hal yang unik ini ya. Perhatikan. Ini Matius 10 juga dia langsung jawab. Siapa ke-12 rasul? Yang lain tidak disebutkannya pekerjaannya. Tidak disebutkannya. Misalnya Simon disebut Petrus, dia seorang penjala ikan, Andreas penjala ikan, Yakobus penjala ikan, nggak dibilangnya begitu. Tapi khusus namanya dia pertegas, pemungut cukai. Langsung dia pertegas. Nah itu uniknya. Jadi Matius ini adalah seorang rasul yang apa ada, dia memang nyatakan ya ini aku orang yang sebenarnya orang berdosa. Dan ingat baik-baik, saudara-saudaraku, ini hebat luar biasa Matius ini ya. Ketika saya belajar merenungkannya. Waktu Yesus disalibkan, murid-muridnya lari semuanya entah kemana, ya kan, hilang. Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa murid-muridnya kembali ke dunia lamanya. Apa itu? Kembali mereka menjala ikan. Makanya Yesus menemui mereka di pantai lagi. Tapi Matius, dia nggak kembali lagi ke dunia lamanya jadi pemungut cukai. Nah, itu luar biasa loh. Berdosa tapi dia tidak kembali lagi ke kubangannya. Dan dialah yang menuliskan satu-satunya tentang pajak bait suci. Nah, kenapa dia menuliskan tentang pembayaran pajak bait suci? Ya karena dia memang pemungut cukai. Dia kan tukang pajak. Dia menuliskan itu. Luar biasa. Dengan lengkap pembayaran pajak itu. Nah ada yang menarik lagi. Matius disebutkan juga dalam Markus 2 ayat 13-14. Sebagai Lewi. Coba satu orang bisa baca? Satu orang bisa baca? Minta tolong baca Markus 2 ayat 13-14. Dan Lukas 5 ayat 27. Silakan. Markus 2 ayat 13 dan 14. Demikian. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka pergilah Lewi lalu mengikuti dia. Lihat di situ, Lewi. Markus menuliskan Lewi. Lukas 5 ayat 27 juga menuliskan Lewi. Lalu ada yang bilang, kok beda-beda kali lah ini kitab Injil ini. Satu bilang Matius, satu bilang Lewi, satu bilang di kitab Lukas bilang Lewi. Yang mana yang betul? Nah, itulah orang-orang yang selalu saja mencoba bagaimana melihat kejelekan kekurangan. Padahal dia nggak ngerti. Dengarkan saya baik-baik. Lewi itu sebutan dalam bahasa Ibrani. Matius nama dalam bahasa Yunani. Jadi Lewi dengan Matius orang yang sama. Cuman sebutannya itu beda namanya. Mana bukti yang lain? Banyak di Alkitab. Contoh, Simon yang disebut apa? Petrus.
Yuk coba dulu. Nanti biar tambah sedikit pengertian. Yohanes, saya lihat sebentar. Yohanes 1 ayat 42. Coba lihat Yohanes 1 ayat 42. Siapa bisa baca Yohanes 1 ayat 42? Ayo. Ia membawanya kepada Yesus, memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, jadi di situ ada 3 nama malah. Simon, Kefas, Petrus. Sama. Mengapa begitu? Sekali lagi kan sudah saya bilang bahwa bahasa lokal setempat pada waktu itu dituliskan juga, kita harus belajar mengerti juga kan. Simon itu bahasa Aramaik. Dan Yesus sering juga menggunakan bahasa Aramaik. Contoh, waktu Yesus digantung di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Itu bahasa apa itu? Bahasa Aramaik, bahasa ibu. Bahasa ibu pada zaman itu. Bahasa Aram, bahasa Aramaik. Itu contoh. Ada yang lain misalnya, Tabita yang disebut Dorcas. Sama juga itu. Simon, saya ulangi dulu. Simon bahasanya Aramai, Aram. Petrus itu bahasa Yunani. Sedangkan Kefas itu Ibrani. Jadi nama-nama itu saja sudah biasa dipanggil pada zaman itu berbeda-beda sesuai dengan bahasa lokal yang ada. Tabita yang disebut Dorcas. Kisah Rasul itu ya. Kisah Rasul 9 kalau saya tidak salah itu. Tentang kata Tabita dan Dorcas. Tabita itu bahasa Ibrani. Dorcas bahasa Yunani. Panggilan nama itu. Nah itu biasa. Pada zaman itu biasa. Nah yang menarik. Matius menuliskan kitabnya itu kepada orang Kristen Yahudi yang tinggal di Palestina. Mari kita buktikan bagaimana sebenarnya kepada orang Kristen Yahudi itu. Kenapa Matius kita katakan dia menuliskan kepada Kristen Yahudi? Mari kita lihat. Mari kita perhatikan dulu tema Injil Matius. Apa tema besar dari setiap kitab-kitab? Ada tema besar dari sang penulis. Injil Matius apa tema besarnya? Mari kita lihat ayat-ayat penting. Perhatikan ayat ini. Matius 1 ayat 1 sampai 2. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Dan kalau kita baca seterusnya, itu akan ada urutan anak siapa, memperanakan siapa, semua itu ada. Tapi yang menarik coba dilihat masih di kitab pasal 1 ayat 1 ini saja. Coba aneh enggak menurut Anda? Coba. Aneh enggak? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Pertanyaan saya, mana yang lebih dulu? Abraham atau Daud? Jawab saya dulu. Abraham, Pak. Udah betulnya itu? Abraham. Nah, kenapa Injil Matius ini, Matius menuliskan anak Daud, anak Abraham? Karena Daud raja ini Pak, raja. Dia menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan dari Daud. Betul sekali. Dia ingin menyatakan bahwa Yesus itu adalah raja. Dia sedang membuat urutan itu sengaja dibuat. Dan jangan lupa yang sangat mengagumi dua tokoh ini siapa? Pastilah orang Yahudi. Tidak ada tokoh lain tuh.
Jadi orang Yahudi sangat mengagumi dua ini. Dan Matius sedang menunjukkan kepada para pembacanya, jelas di sini orang Yahudi, Kristen Yahudi, bahwa Yesus itu raja. Nah, Matius 1 ayat 17. Coba baca lagi. Matius 1 ayat 17. Ayat 17. Ayo, ayat 17. Silakan baca satu orang lagi ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, ada tulis 14 keturunan. Ada tulisan 14 keturunan, ya kan? Dibagi 3 kelompok itu, tapi 14 keturunan, ya kan? Kalau kita melihat, ini dengar, jangan lupa, kata Daud dalam bahasa Inggris disebut David. Tulisan Daud dalam bahasa Inggris David begitu. Kalau dilihat dalam alfabetnya kata atau huruf Ibrani, David itu adalah Dalet Vav Dalet. Dalet Vav Dalet. Nah, kalau Dalet Vav Dalet, ini dia dalam alfabetnya Ibrani. Lihat Dalet berapa nilainya, angka yang ditunjukkan berapa Dalet. Dalet itu angkanya itu 4. Vav itu 6. Berarti Dalet Vav Dalet itu 14. Jadi sebenarnya yang dikatakan tadi 14 keturunan dipertegas oleh Matius bahwa ini loh keturunan raja. Yesus itu keturunan Daud raja. Jadi anak Daud, lihat, perhatikan Matius ayat 20 lagi, disebutkannya lagi. Ya, ada di situ. Malaikat Tuhan menampakkan dalam mimpi berkata, Yusuf anak Daud. Lah, kenapa dia bilang Yusuf anak Daud lagi? Bukankah Yusuf itu nama bapaknya kan Yakub? Matius 1 ayat 16. Bapaknya si Yusuf itu kan Yakub. Ayat 16 bilang Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Kok disebutkan lagi Yusuf anak Daud? Kembali lagi malaikat Tuhan itu kembali menyatakan bahwa anak ini nanti adalah keturunan raja. Tapi yang membedakannya raja yang bagaimana? Dikatakan dalam mimpi itu, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, inilah yang tidak dimengerti oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi ingin raja itu menyelamatkan mereka dari perbudakan Romawi. Itu harapan mereka. Tapi Yesus itu bukan raja yang mau membebaskan dari Romawi, tapi mau menyelamatkan mereka dari dosa. Jadi dipertegas oleh Matius, ini loh rajamu itu begini. Yesus itu raja itu begini, gitu. Maka kalau kita baca Matius 2 lagi, bagaimana orang Majus datang dari timur, mereka bertanya lagi kan, ada bintang mereka lihat itu bintang raja. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Ini lagi. Jadi orang Majus tahu bahwa ini loh, orang Majus saja, orang luar saja tahu bahwa yang namanya Yesus itu raja gitu loh. Inilah yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi.
nanti akhirnya dalam tulisan-tulisan Matius banyak sekali sindiran-sindiran kepada orang-orang Yahudi itu. Farisi, Saduki. Kalau begitu, kita simpulkan. Tema Injil Matius adalah Yesus adalah Raja Mesianis atau Raja yang lama ditunggu-tunggu. Ya, Raja dari dahulu sudah dinubuatkan. Mesias yang dijanjikan. Dan dia adalah Raja. Dan kalau kita membaca dalam kitab Yesaya, itu kan jelas. Seorang anak telah lahir bagi kita. Lambang pemerintahan ada dalam dia disebutkan penasihat aja. Raja yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Raja. Ya memang orang Yahudi memang sudah geblak begitu ya, udah sombongnya luar biasa. Jadi nggak percaya lagi, padahal jelas ditunjukkan bahwa Yesus itu sebenarnya Raja. Karena Raja, maka harus ada silsilahnya. Itu sebabnya silsilah Yesus Kristus wajib ada. Karena dia Raja, turunan dari mana ceritanya? Maka Matius 1 itulah disebutkan Yesus dari silsilah Yusuf. Jadi jelas kalau kita baca dari kitab Matius pasal 1, Yesus itu dari keturunan Daud, Yusuf itu dari keturunan Daud, dari Yehuda, keturunan Yehuda. Jadi silsilah pada pasal 1 ini diambil dari Yusuf. Nanti kita akan melihat di dalam Injil Lukas ada silsilah lain tentang Yesus. Silsilah Yesus Kristus juga ada. Tapi kok bisa beda? Perhatikan silsilah di dalam Injil Matius ini dari atas ke bawah. Halo? Dari atas ke bawah. Artinya dari Abraham memperanakkan ini terus ke. Kalau Lukas tidak. Kalau Lukas itu tidak. Anda nanti kapan nanti kita belajar ya tentang silsilah Yesus pada Lukas pasal 3 ayat 23. Itu terbalik. Justru dari bawah menuju terus ke atas. Kepada Enos, Set, Adam lalu disebut anak Allah. Dari bawah ke atas dia. Silsilah itu. Nah itu nanti kita belajar ya. Silsilah Yesus dalam Injil Lukas itu menurut Maria. Silsilah dalam sudut pandang Maria. Jadi maksudnya Maria itu juga keturunan Daud. Keturunan Yehuda juga. Sedangkan Yusuf juga keturunan Yehuda juga. Jadi klop. Bahwa Yesus kita itu adalah Raja yang turunan Yehuda. Oh Tuhan, udah mulai agak-agak capek Tuhan. Ampuni mereka ini semua. Pak, ulangi lagi Pak gambar tadi Pak. Daud Van apa Pak? Apa tuh? Delet Van Delet Pak, tolong gambarnya Pak. Oh Yesus, tolong Yesus. Oh, ini. Oke. Bentar ya Pak, saya foto. Bentar, Pak. Oke, thank you. Yang difoto itu dosennya. Foto sekalian dosennya, Bu. Ya, nanti dibagi. Oke, nanti saya kasih aja lah. Nanti saya kasih aja lah. Udah, nanti saya kasih apanya ya. Ya Pak, dikasih ya Pak. Ya, baik di rumah ya. Banyak makan ya. Rekaman nggak ada gambar. Udah mulai kering ini soalnya. Dosennya difoto juga, Bu. Minum dulu Pak, minum. Oke. Udah ngantuk lah Pak.
Oke ya. Oke. Nah, karakteristik Injil Matius, baik saya akhiri. Habis ini selesailah. Cukuplah ya. Habis itu langsung pertanyaan tugas langsung jawab ya. Oke. Karakteristik Injil Matius, maka dia bermotif keyahudian. 33 kali menyebut kerajaan sorga itu hanya di Matius. 5 kali kerajaan Allah, 9 kali menyebut anak Daud. Nah, ini pertanyaan. Kenapa kerajaan sorga lebih banyak disebutkan daripada kerajaan Allah? Jawabannya, karena orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Allah sembarangan. Ingat itu baik-baik. Makanya mereka nggak berani menyebutkan itu. Mereka suka menyebutkan jadinya kerajaan sorga. Begitu. Itu Matius sedang menunjukkan bahwa ini memang dituliskan kepada orang Kristen Yahudi. Nah, ini ada bentuk khusus. Ada angka-angka 3 selalu. 3 kelompok silsilah, 3 pencobaan, 3 perintah, ada 3 oknum, ada angka 3. Ini tentang angka 3 ini biasanya bernuansa ilahi ya. 3. Dan Matius telah teliti dalam mencatat banyak hal. Ajaran utama itu dia teliti sekali. Apa itu khotbah di bukit. Nah, ini penting juga buat saudara-saudara sadari dan mengerti. Waktu pengajaran rasul-rasul di dalam Kisah Rasul itu, apa yang mereka ajarkan sama jemaat itu? Yang mereka ajarkan itu adalah khotbah Yesus di bukit. Itu mereka ajarkan pasal 5 Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Di dalam pasal 5 sampai pasal 7 ini, kalau Anda dan saya perhatikan dengan baik, itu semuanya adalah tentang kehidupan menjalani hidup sehari-hari. Di sana ada hal menghakimi, di sana ada hal kekhawatiran, hal berpuasa, hal berdoa, memberi sedekah, dan akhirnya ditutup dengan 2 macam dasar. Yaitu orang yang membangun rumahnya di atas pasir dan orang membangun rumahnya di atas batu. Kesan pendengar pada waktu itu, Yesus itu mereka lihat orang banyak mendengar pengajaran itu takjub. Karena Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Itulah Matius 7 ayat 28-29. Kesan para pendengarnya. Oke? Menuliskan dengan teliti. Mengapa? Karena dia seorang pemungut cukai. Ya pemungut cukai telitilah menuliskan semuanya. Utang-utang orang, pajak-pajak. Teliti dia satu persatu. Nah itulah istimewanya memang. Oke. Jadi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sebagai penggenapan perjanjian lama itu jauh lebih banyak daripada kitab lain di perjanjian baru. Peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Hanya Injil yang menubuatkan atau menubuatkan gereja. Ya. Bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Yang pintu alam maut tidak bisa menguasainya. Lalu prolog dan epilognya itu paralel. Apa maksudnya prolog? Prolog itu yang permulaan dan akhirnya itu paralel, nyambung. Apa itu prolognya? Itu tentang Immanuel, Tuhan beserta kita. Matius 1:23 disebutkan Tuhan beserta kita. Epilognya juga aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, di penutupnya. Matius menuliskannya begitu rupa. Nah, jadi saudara-saudara, ini tadi yang dituliskan tentang Daud. Ya, 3 kelompok silsilah tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi tujuan Matius menulis Injil ini kepada sidang pembacanya mengenai kehidupan Yesus, meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan Nabi Perjanjian Lama, sudah lama dinantikan sebagai Raja dan datang.
Menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi. Oke. Sampai di sini dulu. Tolong Tuhan. Oh, ada satu yang dalam, saya nanti jadi lupa lagi ya. Pertanyaannya gini, mana yang lebih dahulu ditulis, Pak? Markus, Matius, Lukas, atau Yohanes? Para teolog semua sepakat dalam urutan kronologis waktu, maka kitab Markuslah yang pertama sekali memang ditulis. Tapi pertanyaannya, kenapa bukan Markus ditulis dalam kitab Injil yang pertama disusun dalam kanonisasi? Markus dulu, baru misalnya Matius. Kan begitu dia harusnya. Ternyata bapak-bapak gereja itu sangat mengerti kalau seandainya Markus diletakkan langsung yang pertama, maka para pembaca akan bingung. Kenapa? Karena Markus langsung bicara tentang Injil. Inilah permulaan Injil, yaitu tentang Yesus Kristus adalah anak Allah. Lah, orang waktu membaca itu bingung siapa Yesus ini. Maka para bapak-bapak gereja membuat Matiuslah yang pertama kitabnya disusun, barulah Markus, barulah Lukas dan Yohanes. Tuhan, tolong. Baik, udah cukuplah dulu. Udah mulai agak-agak apa ini? Mana kopi? Rahasia juga ini semua. Ada mahasiswa di samping itu suruh bikin kopi itu. Oke, gantian dulu. Sebelum saya lanjut biar aku agak istirahat tenang. Coba dulu, ini udah jam 9 ya, tapi nggak apa-apa. Saya lihat kita juga semua semangat ya. Karena tadi sampai aku tengok ada yang terbuka mulutnya gitu. Sampai gitu ya, sampai masuk semua ya. Apa itu. Oke, pertanyaan saya coba Bapak Ibu coba saya dengar, saya perlu dengar dari pelajaran ini apa yang Bapak Ibu tangkap yang paling Anda berkesan. Coba dulu yang apa yang baru ngerti atau baru ngeh gitu. Coba biar saya bisa apa sih bahasanya? Biar bisa saya apa juga dengar juga begitu. Anda ngerti nggak dengan semua ini? Mengerti lah, Pak. Jangan lanjut dulu, aku nih Injil Matius, Pak. Ya, apa yang Anda peroleh, yang Anda tahu berkesan buat Anda, apa itu kira-kira? Coba satu-satu, apa yang baru ngerti, baru apa, silakan. Ya Pak, baru sekarang saya tahu Pak, bahwa silakan. Markus duluan ditulis, baru Matius. Nah, lalu? Iya, baru sekarang saya tahu bahwa Markus duluan ditulis baru Matius dengan alasan-alasan yang tadi oleh bapak-bapak gereja sehubungan dengan silsilah itu. Iya, Pak. Oke, baik. Yang lain? Pak. Melia dulu Pak, hurufnya A duluan. Gimana Ibu? Silakan. Ya, saya sangat terkesan sekali loh Pak belajar perjanjian baru ini sejak minggu lalu ya. Banyak sekali hal yang dibukakan, yang pokoknya saya terkesima lah, exciting sekali gitu Pak. Sebenarnya minggu lalu saya mau tanya juga, tapi hari ini saya tanyakan lah Pak. Satu yang dibukakan juga tadi tentang pemungut cukai dan puan sundal itu adalah dosa yang paling parah gitu ya dianggap oleh bangsa Yahudi. Saya jadi kepingin gini Pak, gimana ya caranya kita bisa tahu kebudayaan Yahudi ini? Adakah referensi buku yang bisa dibaca? Ataukah cukup dari Google itu aja Pak?
apakah Google itu cukup menggambarkan, misalnya kita mau cari tahu di website ya, di Google ya Pak, cukupkah itu mewakili sejarah Yahudi pada masa dulu gitu? Cukup benarkah gitu? Cukup absahkah gitu Pak? Ya, sebenarnya semuanya referensi itu perlu ya Ibu, sangat perlu. Google juga bisa menolong kita. Saya sendiri boleh katakan juga mencoba banyak apa ya, men-searchingnya di Google. Tetapi kita perlu sekali pembanding yang artinya apa yang ada di situ betul-betul menjadi apa bahasanya itu ada penguatan begitu dari yang lain, dari buku. Nah, kalau saya suka mendengar dari sejarawan kita yang khusus bidang itu, namanya Pak Bambang Nurseno. Oh ya ya ya. Nah, itu saya Ya, suka Pak. dengerin terus dia sebutkan misalnya buku di mana, misalnya siapa, si Anu disebutkan, saya catat. Misalnya waktu saya jalan pun, misalnya saya catat gitu, nggak bisa hari itu, bisa saja minggu depan saya boleh searching, saya cek lagi bener nggak semua, atau ada buku tertentu yang bisa dibeli, ya sehingga kita bisa belajar terus. Karena gini, sejarah itu memang apa ya, mohon maaf saja ya, kita ini gereja-gereja yang temporer yang sekarang ini modern ini sudah banyak melupakan sejarah daripada bapak-bapak gereja itu. Makanya kita gampang disesatkan. Betul, Pak. Imannya nggak kokoh gitu. Apalagi mohon maaf saja ya, seringkali yang namanya gelar-gelar itu yang dikejar-kejar. Pendeta lah, udah tahu bisa nyanyi, udah bisa bergetar-getar sedikit, bisa tengging, dalam, angkat pendeta pembantu, kan begitu dia. Lupa bahwa kita harus belajar gitu loh. Nah, jadi malu kalau saya. pertanyaan Ibu Amelia ya, saya sangat recommended. Bagus kalau apa lihat di Google, ya tapi saya minta ada pembandingnya. Nah, supaya kita tahu arti kalau bahasa di dalam dunia peradilan itu kan kalau 2-3 saksi ada meneguhkan sahlah perkara itu. Nah, itu dia. Jadi kalau udah 2-3 pembanding kita lihat memang cocok pas, sahlah itu. Begitu dia. Nah, jadi sebuah apa ya, menjadi sebuah pengetahuan baru, pengertian baru bagi kita. Begitu. Saya sendiri pun terus terang sampai hari ini masih terus belajar tentang sejarah-sejarah gereja sampai hari ini. Nggak bosan. Saya, mohon maaf ya ibu bapak saudara, justru makin kita belajar, saya makin tahu gitu, makin tahu aku ternyata bodohnya aku masih. Kira-kira gitulah bahasanya. Masih bodoh ternyata saya ini. Yang kupikirnya dulu udah hebat kali nangking setan dalam nih saudara, dalam nih dalam. Saya pikir udah hebat kali. Ternyata nggak ada apa-apanya. Nah, itu makanya sekali lagi teruslah kita belajar ya. Oke, itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Pak, saya dari Lampung. Pak Arnanto, Pak Arnanto boleh benarkah? Mohon maaf, Bapak benarkah Arnanto namanya? Sebelumnya saya kuliah juga di Shalom Bandar Lampung. Kurang, mohon maaf Bapak, kurang kuat suara Bapak. Mohon maaf, kurang kuat suara Bapak. Ya. Sebelumnya saya pernah mendapatkan pelajaran perjanjian baru ini di STT yang ya di Bandar Lampung. Tapi terus terang apa yang Bapak sampaikan ini luar biasa, sangat lengkap dibanding dulu yang saya terima. Oh gitu. Terutama sampai kronologisnya pengkanonisasian, alasan-alasannya, dasar-dasarnya apa, sangat-sangat menambah apa perpustakaan saya, daftar pustakaan saya. Cuman minggu lalu kelas kami tidak diajak Pak. Boleh minta materinya yang minggu lalu juga Pak. Jadi saya kepingin pelajarin gitu. ini Bapak sampaikan minggu lalu di kelas kami belum dapat. Wah, dosa besar itu, dosa besar itu. Baik Pak, nanti diatur sama ketua kelas, ada Pak Bang Samuel di sini, ada Bang Samuel. Dia nanti coba bisa atur ya Pak. Baik. Terima kasih banyak. Juga terima kasih penambahan
tentang pengetahuan 70 murid. Terus terang baru saya dapat sekarang. Sebelumnya saya belum pernah dapat listnya 70 murid, hanya tahu 70 murid, tapi siapa saja saya kurang tahu. Terus ya saya kira itu. Terima kasih banyak. Baik, Pak. Oke, ada yang lain? Saya, Pak. Siapa itu? Oh, Bang Ayub. Ya, silakan. Ya, kesimpulannya minggu lalu yang tugas, saya menjawab kesimpulan yang kemarin, Pak. Terima kasih belajar perjanjian baru, sejarahnya luar biasa. Dan yang saya mau, yang saya baru tahu adalah WH dan TR yang tadi kita baru belajar, sangat luar biasa. Dan pengalaman saya yang selama ini saya dengar, sekarang memang bingung kenapa kok mereka tidak mengucapkan yang terakhir itu, karena lepaskan kami yang jahat. Itu baru tahu malam ini juga. Dan terutama yang digunakan adalah teman-teman kita yang di Katolik biasanya saya dengar itu. Nah, terima kasih malam ini sudah Bapak udah mantap. Kami lebih luas lagi. Terima kasih pelajaran yang luar biasa, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Pak Itolo itu ya? Iya, Pak. Ya, silakan Pak Itolo. Apa itu, Pak? Baik, Pak. Malam ini saya baru tahu mengenai yang Bapak terangkan tadi, perbedaan Matius, Markus, Lukas mengenai Injil sinoptik. Artinya mereka ini tiga-tiga melihat kejadian yang sama, tapi tangkapan mereka berbeda-beda. Jadi saya bisa mengerti dalam hal itu, Pak. Terus yang kedua, mengenai Lewi, Matius, Simon tadi dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Armai. Jadi saya baru mengerti malam ini itu, Pak. Terus ada satu lagi saya mau tanya, tapi nanti pertanyaan ini mungkin lama. Nanti saya kirim aja langsung ke Bapak. Terima kasih, Pak. Boleh diucapkan saya pertanyaannya, Pak, tapi saya tidak jawab. Ini agak beda dia nanti dengan pelajaran malam ini ya, Pak. Oh, jangan. Kalau beda jangan, Pak. Dosa besar juga itu. Makanya langsung aja nanti. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, satu lagi yang terakhir sebelum saya kasih pertanyaan dan segera jawab. Satu lagi siapa? Pak. Siapa itu? Ada lagi, saya, Pak. Joni, Pak. Ibu Erlina dulu. Oke, Ibu Erlina dulu. Silakan, Ibu. Pak, saya mau bertanya tentang karakteristik Injil Matius. Yang tadi Bapak jelaskan ada bentuk angka khusus, yaitu angka 3. Di sini ada 3 kelompok silsilah, 3 pencobaan, dan 3 perintah. Yang dimaksud dengan 3 pencobaan itu seperti apa, Pak? Ada di ayat mana, Pak? 3 pencobaan itu ya Yesus waktu dicobai oleh iblis itu 3 kali kan? Yang pencobaan di padang gurun aja itu kan, Pak? Ya, pencobaan di padang gurun, Ibu. Pencobaan di padang gurun. Pencobaan di padang gurun menunjukkan kepada kita tentang 3 pencobaan yang disebut dalam kitab 1 Yohanes juga yang yang disebut dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2. Bagaimana Pak Deli? 1 Yohanes 2, Pak. Ya, oke, makasih, Pak. Ya. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Oke, makasih Bu Erlina. Yang lain? Saya, Pak Joni. Coba ya. Siapa duluan? Oke, Joni dulu, Joni. Oke, nggak apa-apa, ayo. Tadi ada namanya Injil sinoptik, artinya Matius, Markus, Lukas, karena memang mereka melihat dari sudut pandang yang sama di lokasi yang sama. Ada pada melihat, tapi dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi yang sering dibawa Yesus kemana-mana ada 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes. Kenapa tidak disebutkan dengan kitab sinoptik pada akhirnya? Ya, jawabannya karena mereka tidak menuliskan itu. Mereka menuliskan suratnya, surat yang mereka tulis, bukan kitab itu. Jadi Petrus itu menuliskan surat-suratnya, ada surat-suratnya kan, nanti kita belajar itu. 1 Petrus, 2 Petrus gitu. Ya kalau ditanya kenapa mereka
tidak dianggap Injil apa sinoptik juga menulis? Kan mereka nggak nulis kan. Jadi yang nulis itu Markus, Lukas. Ya, itu dia. Jadi semua itu pada waktu gereja mula-mula itu ada, itu sudah melalui sebuah proses kanonisasi yang begitu ekstra ketat. Begitu. Jadi Petrus itu menuliskan ya suratnya. Dan ingat ya, kita harus tahu, ingat penting. Petrus itu siapa? Petrus itu kan nelayan. Mohon maaf saja kalau saya ukur dengan kita. Sumber daya manusianya juga mempengaruhi loh. Pada akhirnya kita harus sadarin itu. Mengapa surat yang dituliskan Paulus begitu banyak? Dia seorang ahli Taurat. Orang Farisi yang berpendidikan. Itu juga mempengaruhi. Matius, kenapa dia nuliskan begitu? Ya karena pemungut cukai. Sumber daya manusia pada kok luar biasa gitu. Nah, itu nanti kita belajar lagi tentang Petrus ya. Oke, tapi bukan berarti Petrus ditolak, bukan. Nanti menarik waktu kita belajar tentang Markus, nanti kita akan belajar tentang bagaimana Petrus bisa menjadi orang yang berpengaruh. Oke, saya rasa gitu ya. Siapa tadi yang terakhir tadi? Saya, Pak. Hah? Pak, ya Pak. Silakan Ibu Meleni Simatupang dulu. Oke. Siapa ya? Silakan Ibu Mei. Pak, ini Pak, terima kasih. Malam ini kan saya banyak sekali dapat sesuatu yang baru yang belum pernah saya dengar, dan yang sudah pernah saya dengar juga dijabarkan sama Bapak pada malam hari ini. Terima kasih. Terus tadi ini ada satu pertanyaan yang ada dalam pemikiran saya seperti Injil sinoptik. Kan Bapak bilang tadi melihat sesuatu kejadian tetapi berbeda-beda cara penulisannya. Saya mikir gini, Pak, apakah ada pengaruhnya dalam gereja, mungkin itu sebagai gembala. Dia sebelum jadi gembala mungkin dia pernah bekerja di schooler, mungkin dia bidang keuangan. Jadi waktu dia penggembalaan itu, apakah ada pengaruhnya seperti bicara tentang uang seperti itu, Pak? Dan itu apakah itu tidak salah? Seperti Bapak bilang tadi, Matius, Markus, Lukas tadi menulis sesuatu bersama-sama, sekalipun ada perbedaan itu tidak salah gitu. Tetapi seperti saya juga pernah mikirkan seperti ini. Mungkin ada 3 orang membaca ayat yang sama, tetapi pemahaman yang 3 tadi berbeda-beda. Dan apakah ini pengaruh, Pak, misalnya sebagai gembala ataupun dia sebagai pemimpin dalam satu gereja, apakah itu membawa dampak bagi jemaatnya kalau Injil sinoptik ini tadi diterapkan seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya, Ibu Mei, saya percaya bahwa background itu kan namanya latar belakang kita itu akan sangat memberikan pengaruh kepada bagaimana gaya kita memimpin. Itu pasti. Saya punya sebuah keyakinan itu. Walaupun dibilang ya tidak 100%, tapi pasti ada. Jadi kalau begitu, misalnya dia seorang akunting tadi, seorang ya bagian keuangan gitu, accounting begitu, sehingga dia mungkin bicara tentang keuangan. Itu lebih fokus ke situ dia. Tapi jangan lupa Ibu, kalau sudah jadi gembala, apa yang kita bagikan, kita ajarkan itu semua harus seimbang. Jangan pula khotbahnya perpuluhan terus. Khotbah perpuluhan. Kalau tidak kau bayar perpuluhan lu terkutuk. Biji mata Tuhan aku segala macam. Itu udah. Itu kembali lagi ke dalam konsep yang disebut tentang penggembalaan. Di dalam dunia penggembalaan itu lain lagi. Teologi penggembalaan itu belajar lagi nanti gimana kita menggembalakan jemaat. Salah satu bagaimana penggembalaan itu adalah apa yang kita bagikan. Bahasa yang kita sering bilang kan, kita kasih sama domba-domba itu rumput yang bagaimana? Ada rumput kering kah, layu kah, apakah? Atau rumput hijau kah, gitu. Nah itu juga sangat berpengaruh sekali dari khotbah-khotbah kita kan. Begitu dia. Makanya di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita melihat setiap jemaat dibuka,
Dia tidak pernah apa namanya ya? Kalau kita baca itu selalu yang ditetapkan di situ bukan satu orang, selalu jamak. Bukan penatua, tapi para penatua. Lebih dari satu, artinya saling melengkapi sebenarnya. Makanya seorang gembala, pemimpin jemaat itu harusnya saling mau membuka diri, saling melengkapi. Karena ada pemimpin yang lain yang bisa dia iris, yang bisa dia bentuk, lalu dia jadikan jadi temannya, bagaimana. Itu harus ada sebenarnya itu. Dalam ilmu leadership namanya kepemimpinan dalam gereja itu, sebaiknya itu harus ada. Nah, satu lagi yang suka saya lihat di dalam gereja ini suka kali apa namanya? Yang dicari, yang dikejar itu selalu adalah jabatan begitu. Ya, betul, Enggak. Pak. Kalau kita baca Petrus, saya tanya pada saudara, benarkah sebutan Rasul Petrus? Benarkah sebutan itu? Menurut Bapak Ibu benar. Rasul Petrus, Rasul Paulus, benarkah itu? Tidak. Salah. Kalau kita baca di Alkitab, kita yang orang Indonesia ini yang suka bilang Rasul Petrus, Rasul Paulus. Bukan. Kalau kita baca dengan baik, selalu surat-suratnya Paulus, dia selalu berkata begini, dari Paulus, seorang Rasul Kristus. Dia bukan jabatannya ditaruhnya di depan. Namanya dulu dibuatnya, baru tugasnya itu sebagai Rasul begitu. Dari Paulus, yang adalah rasul. Coba lihat selalu di catatan-catatan. Anda bisa lihat. Bukan dibilangnya Rasul Petrus. Tidak. Dalam Roma pasal 1 saja kalau kita buka. Langsung dia bilang dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Begitu dia. Jadi sebenarnya kita ini sebutannya paling bagus adalah apa? Sebutannya dari Octavius Tabangun yang adalah gembala sidang. Itu yang benar. Yang adalah pendeta. Begitu sebutannya. Tapi kita kan gelar-gelar yang kita pendeta, profesor, doktor, karburator, kotor bocor. Itu yang kita kejar begitu. Salah itu. Gak begitu, gak begitu. Kalau kita baca teliti Alkitab itu nggak seperti itu dia tulisannya. Oke, begitu dulu ya. Karena kita ada Pak Dwi, belakang tangan pula Pak Dwi. Takut aku deh. Kena karma. Silakan Pak Dwi. Terima kasih Pak Bangun untuk pengajarannya yang luar biasa, dapat hal-hal yang baru ya. Cuma saya mau ada satu pertanyaan aja Pak Bangun ya. Injil itu kan berbicara tentang kabar baik, tentunya ya. Bercerita tentang Yesus, ya kan. Nah, tapi kenapa cuma hanya 4 kitab itu yang disebut Injil, sedangkan yang lain tidak disebut Injil gitu, Pak? Itu aja Pak pertanyaannya. Ya, sekali lagi Injil itu tentang Yesus yang adalah kabar baik. Berbicara tentang Dia. Semua fokus dalam surat itu, tulisan itu, Dia gitu. Makanya dibilang Injil. Sementara surat-surat lain kan tidak. Bicara tentang apa? Saling mengasihi antara sesama. Bagaimana kita menjalani hidup dengan teman. Hubungan suami istri. Itu karunia, itu dia justru itu merupakan sebuah surat yang ditulis namanya bahasanya bilang surat penggembalaan. Itu lihat lebih tepat. Begitu ya Pak. Jadi kalau memang Injil itu 4 Injil itu karena memang bicara tentang Yesus itu sendiri dari mulanya sampai pada akhirnya dia meninggalkan dunia ini, kira-kira begitu dia. Sampai dia naik ke surga. Jadi kisahnya itu adalah tentang Yesus itu sendiri. Ajaran dia yang dia sampaikan sendiri. Begitu dia Pak. Baik. Maka kalau kita baca tentang Markus 1 ayat 1 saja itu sudah menjelaskan apa itu Injil. Nah, dulu waktu bicara tentang apa namanya mata kuliah penginjilan dulu saya pernah ajarin itu. Apa itu Injil? Banyak orang nggak tahu apa itu Injil juga. Ya Injil itu apa? Markus 1 ayat 1 bilang inilah permulaan Injil. Yaitu tentang Yesus Kristus adalah anak Allah. Yaitu tentang Yesus memang. Injil itu. Jangan seperti waktu dulu saya pernah kuliah. Ada dosen saya bilang begini. Injil itu kabar baik. Ya Injil itu sukacita. Ya itu sebabnya dalam budaya Nias ada Injil. Kenapa? Karena budaya Nias ada sukacita katanya. Ini beling-beling.
Makanya saya bilang, kalau memang sudah ada yang Injil masuk dulu ke Nias, Pak, ngapain datang dulu misionaris itu, Sunderman, Deninger datang gitu. Atau diam dia nggak bisa jawab. Ya itulah susahnya. Oke, saya rasa itu dulu ya. Pertanyaannya di keep aja dulu ya. Oh, ini masih ada 2 lagi soalnya karena mau kasih tugas ini. Udah tidur ini, mau tidur ini. Pak Bornok dengan Pak Nofri Tamole. Sorry Pak. Begitu ya Pak. Minggu depan ya di keep dulu ya. Atau bisa dikirim di grup aja juga boleh dulu. Baik, pertanyaan jawab malam ini saya tunggu jam 12 malam jawabannya. Tidak dikasih jam 12 malam ini, tidak usah lagi dikirim karena tidak akan kunilai sampai Tuhan Yesus datang. Oh Yesus, ampunilah. Pertanyaan nomor 1. Jawab pertanyaan ini sekali lagi. Jawab pertanyaan saya. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sinoptik? Yang kedua, Pelan-pelan, Pak. Mengapa? Oh Tuhan tolong ampun. Pelan-pelan dong. Apa yang dimaksud dengan sinoptik? Yang kedua, mengapa kanonitas itu perlu? Apa? Mengapa kanonitas itu perlu? Kanonitas perlu. Oke. Yang terakhir. Banyak kali. Enggak, ini kalau yang ketiga gampang. Yang ketiga itu adalah tuliskanlah apa yang Anda dapat. Seperti pertanyaan minggu yang lalu. Tuliskan apa yang Anda dapat dari pelajaran pada malam ini. Apa yang berkesan, tulisan apa yang baru ditangkap, ada sesuatu yang baru, silahkan dituliskan ya. Dituliskan 1, 2, 3 poin-poinnya apa begitu. Oke. Saya rasa demikian ya. Pak, dikirim di WA aja ya Pak. Pak, dikirim kemana Pak? Oh, ada yang kirim ke aku. Oh, Yesus tolong. Saya semester 3 Pak. Ada yang masih baru ya? Oh, oke. Saya kirim di apa ini di chat ya. Oke, saya buat di grup sini ya. Kirimkan jawabannya di WA. Nomornya ini 0852 7540 5662. Oke. Itu dia. 75. Sudah ya? Oh iya, 7540 5662. 0852 7540 5662. Oke, sudah ya? Baik. Malam ini saya nggak tidur loh, nunggu sampai jam 12 malam nggak tidur demi kita semuanya. Tahu bagaimana hidup ini nanti besok. Oke? Siapa? Oke, udah ya? Foto Bang Sam, foto Bang Sam. Baik Bapak Ibu. Untuk slide. Oke, untuk slide kedua, Bapak Ibu yang belum buka kamera, boleh buka kamera. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah Bapak Ibu, saya kembalikan ke Sudah Bang Sam. Ya, terima kasih Bang Sam. Nah, saya minta tutup dalam doa. Ibu Amelia Ketaran tutup dalam doa. Doa penutup. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa kami yang baik. Sungguh malam hari ini banyak hal yang dibukakan bagi kami dan kami banyak mengetahui apa yang kami belum tahu. Terima kasih Tuhan untuk Bapak dosen kami, Bapak Octavius yang malam hari ini sudah memperlengkapi kami Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami berdoa memberkati beliau, berkati beliau di dalam pelayanannya, lebih lagi Tuhan menjadi seorang pengajar, menjadi seorang dosen yang baik, yang menginspirasi para mahasiswa. Tuhan malam hari ini menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.
Saya tunggu jawabannya sampai jam 12 Siap, malam. Pak. Lewat dari situ. Siap, Pak. Udah kirim. Masih, Pak. Masih. Sampai ketemu Lia, God bless. Pak dosen. Sampai ketemu lagi, Pak. Umar, Ibu Esther, Pak Marco, Pak Dwi, Dedi. Berkati. Thank you. Ya.